Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat dan bahagia ya, walaupun harus di rumah terus gitu. Mungkin ada kebosanan, ya cari apalah gitu biar bahagia gitu ya. Oke teman-teman, ketemu lagi gitu dengan saya itu setelah minggu yang lalu pada materi kuliah daring kita sudah membahas tentang pemodelan teknik sipil, pemodelan di bidang teknik sipil menggunakan software yang salah satunya software itu adalah Plaxis, dalam hal ini versi 8.6 gitu, yang bisa dipakai untuk memodelkan beberapa struktur sipil yang berinteraksi dengan tanah ataupun memodelkan tanah itu sendiri. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Nah, minggu kali ini atau kali ini kita akan membahas mulai mengenal program Plaxisnya itu sendiri seperti apa. Nah teman-teman, kita bisa memulai program Plaxis itu tentunya setelah diinstal itu dari sini. Jadi kalau kita klik ikonnya Plaxis ini, itu akan muncul seperti ini ya. Kalau kita klik tuh, nah nanti dia akan muncul begini, tampilan awal dari Plaxis itu akan begini. Itu dia akan ada open, new project atau existing project. Jadi existing project itu kalau kita mau mengedit atau memperbaiki atau mau melihat project yang sudah kita kerjakan gitu. Jadi misalnya ini project saya yang terakhir itu ada Bojonegoro, ada latihan 1, ada Bojonegoro, ada Bendung Kelanga gitu. Jadi dia adakan pilihan. Nah, kalau kita mau membuat satu project baru atau pekerjaan baru, maka kita pilih ini, kita pilih new project di sini, kita klik ini. Itu kalau kita klik nanti akan kita klik OK gini, kita akan keluar seperti ini. Kita pertama kali diminta untuk mengisi general setting atau settingan umum. Nah, general setting ini berisi yang pertama itu ada 2 kelompok besar, berisi informasi project, dan yang kedua dimension gitu, yang berkaitan dengan project dulu ya. Nah, pertama kali yang berkaitan dengan project nanti kita diminta untuk mengisi titel atau judulnya dari project kita. Jadi kita isikan dengan nama pekerjaan yang mau kita kerjakan gitu. Jadi misalnya kita ketik latihan. Nah, setelah kita memasukkan judul, nanti kita akan diminta ini mengisi modelnya. Nah, modelnya sendiri ini ada 2, ada plane strain dan ada aksi simetri. Ini 2 model ini bisa kita pilih. Ada model plane strain dan model aksi simetri. Nah, apa itu model plane strain dan model aksi simetri? Nah, model plane strain itu yang begini. Nah, ini aksi simetri itu yang begini. Nah, yang begini gimana, Pak? Oh, kalau cuma begini-begini ya bingung saya. Nah, yang plane strain itu begini. Jadi kalau kita itu punya sesuatu yang memanjang, itu memanjang dan pada arah memanjang
kita memiliki penampang yang kurang lebih sama seperti ini. Jadi misalnya ini memanjang ke arah sana panjang sekali. Nah, di setiap potongan atau kita akan dapat penampang yang sama. Kita potong di sini, kita akan dapat potongan penampang seperti ini. Kita potong di tengah, penampangnya juga sama. Kita potong di ujungnya sana, penampangnya juga sama. Dan ini panjang sekali. Gitu. Ini yang disebut dengan plane strand. Nah, nanti ketika kita memodelkan plane strand, kita pilih model plane strand tadi di dalam Praxis, kita nggak perlu menggambarkan panjangnya ke sana, itu nggak perlu. Yang kita gambarkan di Praxis itu hanya penampangnya saja. Jadi ini. Jadi Praxis nanti hanya meminta ini, gambar dari penampangnya ini. Jadi ini pelapisannya itu, kemudian di sini ada galian memanjang ke sana, ini mungkin buat saluran air atau apa gitu. Kemudian ini ada penahan tanah, ini berupa pile-pile yang ditanam, ini juga sama. Nah, yang kita gambarkan hanya penampangnya ini saja. Nah, itu otomatis nanti oleh Praxis itu akan ditafsir sebagai bahwa penampang tadi itu memanjang ke arah sana, tegak lurus bidang gambar itu sangat panjang gitu. Dan dia akan analisis penampangnya menjadi model plane strand tadi. Jadi itu yang dimaksud dengan model plane strand. Kemudian model aksi simetri itu seperti apa? Model aksi simetri itu bedanya dengan plane strand. Kalau plane strand tadi kita menggambarkan penampang itu sama Praxis itu ditarik panjang ke sana, itu otomatis dianggap bahwa penampang itu memanjang ke arah panjang yang sangat panjang, itu kalau plane strand. Nah, kalau aksi simetri, kalau kita menggambarkan model nanti di dalam Praxis, itu tidak ditarik memanjang sebagaimana plane strand, tapi diputar 360 derajat. Jadi penampang ini itu diputar 360 derajat. Gitu. Sehingga itu nanti membentuk semacam kayak silinder gitu. Itulah gambarannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya roti yang bulat melingkar itu donat misalnya, maka teman-teman cukup menggambarkan penampang lingkaran dari donat. Itu nanti oleh Praxisnya itu sudah otomatis kalau kita set modelnya itu pada model aksi simetri, maka lingkaran tadi sama Praxis itu, yang lingkaran yang dimasukkan itu diputar 360 derajat sehingga berbentuk seperti donat gitu ya. Tapi tetap di dalam kita memasukkan inputannya di dalam Praxis bentuknya lingkaran gitu. Nah, karena kita mau memasukkan model atau kita set modelnya sebagai aksi simetri, lingkaran tadi itu diputar 360 derajat oleh Praxis sehingga membentuk sesuatu seperti donat. Tuh. Oke. Bingung ya?